Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita yakin kita semua diberkati melalui renungan firman Tuhan sarapan pagi kita semua, sarapan yang menyehatkan, yang membuat kita kuat sepanjang hari ini. Ya puji Tuhan, kita langsung baca di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, dalam kehidupan ini kita setiap hari harus membangun iman kita dari hari ke hari melalui perenungan akan firman Tuhan. Seperti pagi hari ini kita mendengarkan sarapan pagi rohani. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Itu terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Itu bisa dibaca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dalam Ibrani ini, dalam kitab Ibrani ini di pasal 11 ini, Alkitab memberikan teladan hidup melalui tokoh-tokoh iman. Saudara, mereka semua adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Imanlah yang membuat mereka mampu bertahan di segala situasi. Karena iman mereka, maka mereka mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Saudara, jadi setiap hari kita perlu iman. Dan iman itu berarti percaya, meski belum melihat. Saudara-saudara, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan hari-hari ini, meski pertolongan Tuhan belum datang? Ya, hari-hari ini kita mempunyai masalah yang berbeda-beda. Tetapi satu pertanyaan buat kita semua pagi hari ini, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun pertolongan belum datang? Atau kita seperti Thomas, dia mau percaya bila ada bukti, bila dia melihat. Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu terdapat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29b. Saudara, contoh-contoh tokoh-tokoh iman, yaitu salah satunya Nabi Nuh. Dia diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Karena Tuhan hendak menghukum manusia pada zaman itu dengan air bah. Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan meski belum melihat. Jadi dia belum melihat ada air bah. Bahkan Nuh saat itu pasti mengalami pergumulan yang berat. Karena orang-orang sejamannya mereka mengejek, mencemooh, menganggap tindakan Nuh ini sebagai suatu kebodohan. Akhirnya saat air bah itu benar-benar datang dan kita melihat apa yang terjadi, yaitu hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Saudara pasti mengerti tentang iman. Iman itu percaya. Tapi saat-saat ini saudara, situasi-situasi ini mungkin masalah-masalah yang saudara hadapi, keadaan-keadaan yang sulit. Rasanya tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rasanya sudah jenuh, tidak ada jalan keluar. Saudara, apakah itu yang membuat percaya kita luntur hari-hari ini? Saudara, ada contoh di dalam Alkitab, yaitu Daud. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-6, saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya
kepada Tuhan Allahnya. Saudara, cerita ini yaitu waktu orang-orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Ini anak-anak, istri-istri Daud bersama anak-anaknya, juga rakyat Siklak semuanya ditawan oleh orang Amalek. Dan setiba Daud bersama pasukannya datang, maka semuanya sudah ditawan. Dan saya bacakan ayat keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Di sini dikatakan tidak kuat lagi menangis. Bagaimana pedihnya, saudara ya. Semua keluarganya ditawan. Tapi ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam keadaan yang sudah nangis, sudah habis-habisan, tidak bisa nangis lagi. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan akhirnya Daud mendapatkan kembali saudara-saudara mereka yang sudah ditawan. Rakyat yang sudah ditawan, didapatkannya kembali. Ya. Karena apa? Karena dikuatkan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena itu mari kita saat-saat ini, apa yang menjadi problema kita, saudara, saya, kita punya masalah berbeda-beda. Tetapi setiap hari kita perlu iman. Kita mau menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan. Zaman ini, saat-saat ini, kita untuk mendengar firman Tuhan sangat mudah, saudara. Saudara bisa lihat di HP, zaman ini sudah serba online. Saya sering melihat kesaksian bahwa banyak orang-orang disembuhkan hanya didoakan melalui online, saudara ya. Melalui HP ditumpang tangan. Banyak yang mengalami mujizat, jawaban doa, kesembuhan. Saya pun mengalami, waktu saya sakit, saya pernah didoakan melalui HP, ditelepon, saudara, juga mendapat kesembuhan. Jadi saudara, saat-saat ini mari, setiap hari, setiap saat kita mau menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Jadi iman itu percaya kepada Tuhan, saudara ya. Setiap hari kita kuatkan iman kita, supaya kita bisa menang menghadapi semua apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupan saudara dan saya. Berikutnya, iman adalah taat. Taat melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan segera menjawab doanya, menyembuhkan sakitnya, memulihkan ekonominya. Tapi mereka tidak mau taat melakukan kehendaknya. Saudara, Abraham, ini contoh tokoh-tokoh iman juga. Abraham taat ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Dan Abraham pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Tapi karena imannya ini, Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari saudara, kita cari tahu bagaimana kita bisa taat. Apa? Taat bagaimana? Yaitu apa, saudara? Kita cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Kita cari tahu setiap hari. Kita doa, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini apa yang menjadi kehendak-Mu buat saya? Bagaimana caranya? Kita berdoa, kita berbicara pribadi, berkomunikasi dengan Dia. Kita juga membaca firman-Nya, mendengar renungannya. Kita tahu, oh kehendak Tuhan itu seperti ini hari ini buat saya. Jadi kita taat lakukan itu. Apapun resikonya kita kerjakan. Saudara, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia senang jika kita datang kepada Dia. Saya kasih contoh ilustrasi.
Kalau saya, saudara, di HP saya ditelepon oleh anak saya. Ya, saya lihat, ini anak saya. Langsung saya cepat-cepat terima. Cepat-cepat terima, ya. Kadang saya tidak sempat terima. Aduh, ini kenapa? Langsung saya telepon balik cepat-cepat, saudara, ya. Karena apa? Karena saya merasa mengasihi dia, mengasihi anak saya. Saya perhatian buat dia. Takut apa? Takut mungkin ada masalah ini, masalah itu. Takut dia kesulitan ini, kesulitan itu. Takut dia minta tolong ini, minta tolong itu. Sama seperti kita kepada Bapa kita. Jadi waktu saudara berkomunikasi, saudara berkata-kata kepada Tuhan, saudara manggil Tuhan Yesus, Tuhan akan segera, cepat, dia akan meresponi saudara, meresponi doa saudara, meresponi apa yang menjadi masalah saudara. Saudara, mari lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau percaya dan taat. Iman tanpa ketaatan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, hari-hari ini kita tidak mau luntur percaya kita. Saudara tahu tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman, mereka mengalami pergumulan yang panjang. Tapi iman mereka kuat, percaya mereka kuat. Banyak contoh Yusuf, Musa, Yakub, saudara ya. Mereka mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tetapi iman mereka, iman percaya mereka, dan ketaatan mereka, mereka tetap kerjakan. Dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami sukacita yang luar biasa. Terima kasih saudara, pagi hari ini saya berterima kasih, kita juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat perhatian buat saudara dan saya. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari menjadi berkat buat kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.